Hai sahabat, saya yakin setiap orang tua punya keinginan yang sama, yaitu melihat anak-anaknya hidupnya sukses, bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, sengaja lewat video-video saya ini, saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab, agar supaya memberikan petunjuk kepada setiap orang tua untuk mengajar, mendidik, dan mengarahkan anak-anaknya hingga kelak anak-anaknya boleh menikmati hidup yang sukses, hidup yang berbahagia, dan hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, saya mohon dengan kerendahan hati, jika selama ini video yang Anda tonton itu memberkati kehidupan keluarga Anda, terima kasih, Anda sudah like, Anda sudah subscribe, sehingga tidak akan pernah ketinggalan ketika saya menayangkan video-video saya yang baru. Juga share kepada keluarga-keluarga yang lain, agar mereka juga mendapat berkat yang sama. Ayo ikuti terus video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, kita memasuki video yang ketiga dari pelajaran Alkitab berseri Berbuah bagi Tuhan. Saudara, persiapkan alat tulisnya, persiapkan Alkitab Bapak Ibu sekalian. Kita akan memperhatikan judul kecilnya yang saya beri judul Siapkan Hatimu untuk Tuhan. Siapkan hatimu untuk Tuhan. Kita memperhatikan bacaan yang menjadi berkat untuk kita dari Matius pasal 13 ayatnya yang ke-23, yang firman Tuhan ini keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus. Kita sudah melewati 2 video, kita memasuki video yang ketiga saat ini. Demikian bunyi firman-Nya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, bagi Tuhan Yesus tidak ada alasan sebagai seorang Kristen yang sudah diselamatkan oleh Dia, ditebus di atas kayu salib, itu hidupnya harus tidak berbuah. Tidak ada alasan. Orang Kristen hidupnya sampai tarikan nafas yang terakhir harus tetap memberikan buah bagi Tuhannya. Orang Kristen yang cinta kepada Tuhan Yesus sampai tarikan nafas yang terakhir, dia akan selalu menjadi berkat untuk sesama yang lain. Saudara, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang ditaburkan di tanah yang baik. Artinya, tidak ada seorang pun bisa melakukan sesuatu jika dia tidak ditaburi oleh benih firman Tuhan, yaitu ajaran dari Kristus, hukum-hukum dari Kristus, petunjuk-petunjuk dari Tuhan Yesus. Ketika dia datang menjelma sebagai manusia, memberikan contoh dan teladan, inilah hidup yang benar itu. Dengan dia menunjukkan kesaksian hidupnya, dengan dia menyampaikan firman-Nya yang didengar oleh para rasul-rasulnya, para muridnya, dan semua orang yang mengikuti dia, itulah yang menjadikan orang bisa mengerti atas perintahnya. Sehingga lewat apa yang dia dengar, yang dia pahami, kemudian dengan hati
yang mencintai Kristus memberikan tanggapan atau respon positif, sehingga orang yang demikian ini baru akan berbuah. Di situ dikatakan ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, buah ini penting di dalam hidup kita untuk kita sajikan, berikan kepada Tuhan, sehingga kita mau hidup kita menjadi berkat orang lain. Apa yang dimaksud dengan buah ini? Yesus yang adalah Tuhan selalu melakukan mujizat. Tetapi saudara garis bawahi, saudara catat di dalam catatan saudara, tetapi mujizat bagi Tuhan Yesus bukanlah sesuatu hal yang paling penting. Mujizat bukan perkara yang paling penting menurut Tuhan Yesus. Yesus yang adalah Tuhan tahu cara berpikirnya manusia. Manusia baru akan datang, manusia baru akan mendekat ketika manusia melihat, manusia mendengar bahwa ada berkat yang dia akan dapat. Oleh karena itu, Yesus yang adalah Tuhan juga mendemonstrasikan kuasa ilahinya untuk menyembuhkan semua orang yang sakit, berbagai macam penyakit. Alkitab menulis semuanya disembuhkan. Sehingga lewat itulah banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus berbondong-bondong, tetapi tidak 100% yang mengikuti Kristus itu ingin ambil yang utama, yaitu keselamatan di dalam hidup kekal sebagai orang yang menjalankan nasihat Kristus di dalam kehidupan mereka dan keluarga. Tetapi ada begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada masa itu hanya mengambil sepotong. Bukan mereka tidak percaya, mereka percaya karena mereka mendengar, mereka mendapatkan kesaksian dari orang-orang yang disembuhkan bahwa Yesus orang Nazaret itu bisa menyembuhkan sakit penyakit. Oleh karena itu, orang-orang ini datang dalam artian kata, mereka percaya kepada Kristus sebagai penyembuh. Sebagai penyembuh. Saudara, kenapa harus dibuat mujizat oleh Tuhan Yesus lebih dulu? Karena lewat mujizat itu tadi, Yesus Kristus Tuhan bisa kumpulkan begitu banyak orang untuk yang kemudian sasaran utamanya Kristus itu dibidikkan, ditembakkan, yaitu dia mulai mengajar firman Bapaknya. Dia mulai memberitakan firman Tuhan yang akan menuntun engkau. Oleh karena engkau mendengar, engkau mengerti, jika engkau menyediakan hati yang mengasihi Tuhan, maka firman itu akan tinggal di dalam hatimu, akan koresponi di dalam perilaku hidupmu, maka lewat semuanya itu engkau akan menghasilkan buah dalam arti kata perilaku-perilaku yang baik dan benar lewat hidupmu dan keluarga yang memberkati orang-orang yang hidup di sekitar engkau. Saudara, jelas ini bicara tentang perkara-perkara yang rohani, bukan perkara-perkara yang jasmani. Oleh karena itu, stop pengajaran yang salah, di mana seringkali kalimat berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat telah diselewengkan oleh sebagian kecil gereja dalam tanda kutip dan para pelayan-pelayannya. Ketika
kantong kolekte akan diedarkan. Biasanya diberi dasar ayat Alkitab yang memberikan pengertian dan semangat. Saya mohon jangan kalimat ini dicuplik. Salah, konteksnya tidak sama. Kemudian dikatakan di situ oleh pemimpinnya, saudara, Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang kepada kita. Maka apa yang kau persembahkan kepada Tuhan akan dikembalikan 100 kali lipat, 60 kali lipat, atau 30 kali lipat. Sehingga engkau tidak mengajar kebenaran firman Allah. Engkau tidak memberi pengajaran yang benar, dan engkau telah merusak karakter umat Allah. Mereka tidak datang dengan persembahan karena sebuah respon yang baik. Tuhan, karena engkau sudah selamatkan keluargaku, engkau sudah memberikan kami segala sesuatu yang kami butuhkan, maka sekarang Tuhan, berkenanlah engkau menerima persembahan kami yang tidak ada artinya ini bagi engkau, dengan segala sesuatu yang kami sudah terima bersama keluarga dari kasih sayangmu. Harusnya memberikan respon seperti itu. Bukan harus dimotivasi bahwa ketika engkau mempersembahkan, engkau tidak bakal rugi. Engkau akan dikembalikan oleh Tuhan minimal 30 kali lipat, minimal lagi 60 kali lipat. Bahkan yang paling hebat, Tuhan kembalikan 100 kali lipat. Saudara, engkau merusak karakter umat Allah. Engkau telah merusak cara mereka berpikir, sehingga apa yang menjadi tujuan mereka bukanlah keselamatan di dalam hidup yang kekal, tetapi semata-mata tertuju kepada berkat jasmani, dan dengan pikiran melayani Tuhan itu soal untung dan rugi secara jasmani. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus memberikan makan kepada orang 5.000, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, keesokan harinya ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Dan mereka bertanya, "Guru, bila mana engkau tiba di tempat ini?" Saudara, Tuhan Yesus memberikan kata-kata sindiran. Dan dia berkata, "Engkau mengikuti aku bukan karena tanda-tanda ajaib yang menyatakan bahwa aku ini adalah anak Allah. Aku ini adalah Allah itu sendiri yang bisa menyelamatkan engkau, yang bisa membinasakan engkau dan melemparkan engkau ke api neraka. Takutlah kepadaku, ikutilah dan lakukan apa yang aku sampaikan, karena firman yang aku berikan adalah firman daripada Bapakku yang ada di sorga, yang empunya kerajaan sorga. Tetapi dia berkata, engkau datang kepadaku bukan karena itu, bukan karena tanda-tanda ajaib yang menunjukkan aku adalah Tuhan, tetapi engkau datang kepadaku karena roti itu sudah menjadikan engkau kenyang. Dengan arti kata lain, Yesus yang adalah Tuhan ingin sampaikan kepada saudara dan saya, ada banyak orang datang ibadah kepada dia karena ingin tokonya laris, karena ingin pekerjaannya lancar, karena ingin mendapatkan jodoh, karena ingin suaminya bertobat, karena ingin anak-anaknya punya masa depan yang baik, dan lain sebagainya. Saudara, apakah hal itu tidak boleh? Bukankah Anda dan saya juga berdoa untuk itu? Berdoa untuk kebaikan keluarga kita. Saudara, jawabnya tentunya boleh, tetapi fokusnya bukan di yang jasmani. Fokusnya, tembakannya, target sasarannya Kristus bukan yang di jasmani, tetapi yang ada pada nilai-nilai kekekalan, yaitu berkat rohani, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Oleh karena itu, apa yang dia katakan juga di dalam Matius pasal 6, kita lihat
ayat 31 sampai dengan 33. Saudara, berkata demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Lihat saudara, yang selalu menjadi fokus bagi manusia itu selalu perkara-perkara perut, perkara-perkara hidup di dunia ini, perkara-perkara yang jasmani. Dan Alkitab berkata, jika engkau berharap kepada Kristus hanya untuk kehidupan yang sekarang ini, maka kamu adalah orang yang paling malang dari semua orang ini tadi. Kenapa? Karena sesungguhnya Tuhan menyediakan engkau bukan untuk perkara-perkara yang remeh-temeh ini. Bukan perkara-perkara hidup yang jasmani ini. Bagi Yesus, yang jasmani tidak terlalu penting. Walaupun dia tetap adalah Tuhan yang memperhatikan kebutuhan jasmani saudara dan saya. Saudara, ayat 32. Semua itu dicari bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, orang yang masih bingung dengan perutnya, apa yang tak makan, tak minum, tak pakai, dikatakan oleh Tuhan Yesus, itu adalah sama dengan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Aku adalah Tuhan yang menciptakan engkau. Otomatis aku juga adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap umat ciptaanku. Tidak usah takut, aku yang memelihara kamu. Soal makanan, soal minuman, soal pakaian, aku yang memberkati kamu. Ayat ke-33 menjadi kuncinya. Dari mana Tuhan akan menyediakan? Dari mana aku bisa yakin Tuhan akan bertanggung jawab atas hidupku bersama keluarga? Jika engkau melakukan yang satu ini, ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dahulu. Lakukan yang benar, lakukan yang rohani, lakukan kepada tujuan yang paling utama dari Kristus. Maka yang jasmani, yang engkau khawatirkan dan engkau butuhkan, itu akan diberikan oleh Tuhan secara otomatis. Kenapa? Karena ketika engkau berjalan di jalan yang benar, saudara, firman Tuhan yang menuntun engkau hidup dalam kebenaran akan menuntun engkau kepada hidup. Dan hidup adalah terang manusia, yaitu Kristus. Saudara akan dituntun kepada jalan yang benar, dan saudara akan menemukan segala sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan sebagai pencipta yang bertanggung jawab atas saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Saudara, lihat, engkau harus mendengar lebih dulu, baru engkau bisa mengerti. Setelah engkau mengerti, engkau mesti meresponi. Sehingga ketika Anda bertindak, Anda berbuat, Anda berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Artinya ketika kita belum mendengar firman Tuhan, belum mengerti, saya tidak bisa lakukan. Sehingga apa yang saya lakukan tetap adalah sesuatu yang walaupun menurut saya benar, tetapi menurut Tuhan itu keliru. Kenapa? Karena saya jahat. Saya berbuat yang melanggar perintah Tuhan, berarti saya berdosa. Ya saudara, orang yang berbuah adalah orang yang berubah
Dari perbuatan dosanya menjadi baik. Kalau dulu biasa suka keluar kata-kata kasar kepada istrinya, sekarang kata-katanya lembut dan penuh kasih. Dulu yang tidak mau tahu dengan apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya, apa yang sedang dikerjakan oleh istrinya, sekarang dia mau meringankan beban istrinya, mau bertanggung jawab atas masa depan anak-anaknya. Inilah yang dimaksud buah itu bukan karena engkau memberi persembahan, kemudian engkau dikembalikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, tolong para hamba Tuhan, sahabat-sahabat saya, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya dalam tanda kutip, stop ajaran yang menyesatkan. Stop ajaran yang merusak karakter umat Allah. Tetapi berbicaralah yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang dimaksud oleh Kristus. Saudara, gimana orang meresponi? Yesus yang adalah Tuhan sempat berkata kepada saudara dan saya. Apa akibatnya orang yang meresponi kata-kata Tuhan Yesus yang dia dengar? Kita perhatikan supaya orang ini adalah orang yang bisa berbuah. Kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 27. Judulnya dua macam dasar. Ada dua orang yang berbeda, yang sama-sama sedang membangun hidup rumah tangganya, keluarganya. Tetapi dua macam dasar untuk membangun di antara kedua orang ini berbeda. Fondasinya tidak sama. Padahal kita tahu kokohnya bangunan, kokohnya rumah yang kita bangun tergantung juga kuatnya fondasi di mana bata-bata itu diletakkan di atasnya. Saudara, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara, Yesus yang adalah Tuhan berkata, ada dua orang yang mendirikan rumahnya, keluarganya, tetapi di atas dasar yang berbeda. Yang satunya yang mendengar firman Tuhan, kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kemudian melakukannya, maka orang ini bisa oleh dia disamakan dengan orang yang bijaksana. Mereka mendirikan rumahnya di atas batu, di atas firman Tuhan. Sehingga ketika rumah tangganya, keluarganya ini bisa didirikan di atas firman Tuhan, Tuhan pastikan suatu saat rumah tanggamu, siapapun orangnya, pasti akan menghadapi masalah hidup. Di situ dikatakan, datanglah hujan, datanglah banjir, datanglah angin, melanda rumah itu, melanda hidup rumah tanggamu, keluargamu. Maka hanya orang yang mendengar perkataanku dan melakukan perkataanku itu saja, yang membangun rumahnya di atas batu, di atas firmanku, itu yang akan tetap berdiri dengan teguh dan kokoh dan tidak terjadi kerusakan oleh karena engkau dirikan di atas firmanku. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mempersembahkan buah bagi Tuhan? Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, engkau harus menyiapkan hatimu untuk ditaburi dengan benih firman Allah. Dan hati yang mengasihi kepada Kristus akan memberikan respon yang positif, mau mendengar firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya sehari-hari, sehingga ini menimbulkan kebaikan
atas saudara dan saya dan keluarga kita sendiri. Dan lewat apa yang terjadi, kita telah menjadi arti hidup kita untuk Tuhan, karena kita tetap memberikan buah bagi Tuhan, dan hidup kita tetap menjadikan berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita, minimal keluarga kita masing-masing. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.